Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Novi Indriani, NRP 0819040052 dari Teknik Perpipaan 4B. Di sini saya akan menjelaskan hasil evaluasi akhir semester metode numerik praktek. Yang pertama adalah deskripsi kasus, di mana di sini diberikan sebuah kasus untuk membuat sebuah model domain aliran bolak-balik melewati 4 silinder. Dalam aplikasinya, permasalahan ini sering digunakan dalam bidang keteknikan, khususnya adalah offshore platform. Offshore platform sendiri merupakan anjungan lepas pantai atau bangunan yang dibangun di lepas pantai untuk mendukung proses eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang. Nah, kasus ini memodelkan aliran atau gelombang laut yang melewati offshore structure. Selanjutnya adalah domain permasalahan. Ini merupakan gambar ilustrasi dari domain permasalahan yang akan dibuat dengan sudut 60 derajat dengan radius 3,5 D, di mana D merupakan diameter silinder yang sebesar 1 dan frekuensinya adalah 1, amplitudenya 1, dan levelnya sendiri adalah 000 dengan scale 100. Sedangkan ini merupakan gambaran yang nanti akan dibuat di software Salome dengan sudut 60 derajat, kira-kira bentuknya seperti ini. Selanjutnya adalah mesh. Nah, metode mesh yang digunakan adalah metode ekstrusi, dan tipe mesh yang digunakan adalah prismatic mesh. Dengan jumlah mesh dengan ukuran minimal pada submesh adalah 0,05, sedangkan ukuran maksimal submesh adalah 1, serta number of segment sebesar 1. Jadi, nilai total mesh yang terbentuk sebanyak 158.992. Nah, untuk panah yang pertama ini merupakan bentuk dari mesh itu sendiri. Nah, yang biru ini bentuknya adalah seperti prisma atau prismatik. Jika di zoom, bentuknya akan lebih terlihat. Yang kedua adalah jumlah dari mesh atau total dari mesh itu sendiri. Selanjutnya adalah kondisi batas pada open foam. Kondisi batas pada domain ini adalah menggunakan boundary yang berasal dari polimer tersebut. Pada kasus ini diminta untuk mengubah viskositas kinematik atau NU pada transport properties menjadi 0,01 serta mengubah frekuensi menjadi 1 pada U. Nah, ini merupakan kondisi batas dari boundary. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tipe dari depan belakang bertipe empty dan atas bawah inlet outlet bertipe patch, dan sedangkan untuk silinder 1 sampai silinder 4 bertipe wall. Sedangkan untuk kondisi batas pada U sendiri menggunakan dimension yakni 01-10000 dengan tipe dari inlet merupakan uniform fixed value dengan frekuensi 1, amplitude 1, scale 100, level 000. Nah, pengaturan ini juga diterapkan pada atas dan bawah. Sedangkan untuk silinder 1 sampai silinder 4 tipenya adalah no slip. Sedangkan untuk outlet sendiri bertipe zero gradient dan depan belakangnya bertipe empty. Nah, ini merupakan kondisi batas dari P. Untuk dimension dari P sendiri adalah 02-20000 dan tipe dari inlet, atas, bawah, silinder 1 sampai silinder 4 bertipe zero gradient. Sedangkan untuk depan belakang bertipe empty dan outlet sendiri bertipe fixed value. Nah, untuk pengaturan pada control disk, start time-nya yakni 0, sedangkan end time-nya 10, dan wait interval adalah 50. Pada soal sebenarnya harus menggunakan frekuensinya 0,1, sedangkan
Untuk frekuensi 0,1 didapatkan penghitungan yakni n-nya sebesar 100 dan break intervalnya kurang lebih 200. Nah, saya mengubahnya karena untuk proses running di OpenFOAM sendiri jika menggunakan waktu 100 detik itu sangatlah lama, yakni hampir kurang lebih 10 jam sampai 15 jam. Oleh karena itu, saya menggunakan waktu 10 dengan break interval 50. Nah, selanjutnya adalah hasil simulasi pressure contour atau plot kontur tekanan. Nah, yang pertama ini adalah gambar dari plot kontur tekanan pada kondisi waktu 5 sekon. Sedangkan ini pada kondisi waktu 5,5 sekon. Dari gambar kedua ini kita dapat lihat bahwa terjadi perubahan warna atau perubahan tekanan, di mana untuk waktu 5 sekon tekanannya lebih besar daripada untuk waktu yang 5,5 sekon. Nah, dapat dilihat di sini warnanya berubah. Next. Nah, selanjutnya adalah plot contour vorticity. Yang pertama adalah plot contour vorticity untuk waktu 5 sekon, sedangkan yang kedua ini adalah plot contour vorticity untuk waktu 5,5 sekon. Nah, di sini tidak ada perubahan warna, tetapi hanya terlihat perubahan bentuknya saja. Selanjutnya adalah plot drag coefficient terhadap waktu. Nah, untuk mendapatkan grafik seperti ini, kita dapat menggunakan software Excel, sehingga untuk plot drag coefficient didapatkan grafik seperti berikut. Nah, untuk grafik ini, yang biru merupakan CD, sedangkan untuk yang merah merupakan CD mod. Untuk CD mod, untuk penghitungan CD mod, nah kita dapat menggunakan formula yaitu CD sendiri dikalikan dengan Aref. Arefnya adalah 0,4. Nah, untuk grafik silinder 1, kita dapatkan seperti berikut. Nah, untuk silinder 2, seperti berikut. Sedangkan untuk silinder 3 seperti berikut, dan silinder 4 dapat kita lihat seperti berikut ini. Nah, selanjutnya adalah plot lift coefficient terhadap waktu. Nah, untuk perbedaan antara lift coefficient dan drag coefficient, di sini untuk lift coefficient menggunakan CL dan untuk drag coefficient menggunakan CD. Nah, untuk yang merah ini merupakan CL mod, sedangkan untuk yang biru merupakan CL itu sendiri. Nah, rumus CL itu hampir sama dengan CD, hanya saja untuk CD-nya diganti CL. Jadi CL mod rumusnya adalah CL dikali Aref. Nah, kita dari perhitungan berikut, kita dapatkan grafik untuk silinder 1 dan silinder 2. Juga silinder 3 dan silinder 4. Oke, sebelumnya dapat kita lihat bahwa silinder 1 itu CL modnya lebih besar daripada CL sendiri. Tetapi untuk silinder 2 dan silinder 3, 4, ini silinder CL-nya ini lebih besar daripada CL modnya. Nah, dari grafik-grafik tersebut kita dapat mengambil mengambil kesimpulan bahwa koefisien drag terbesar terjadi pada silinder 2 dan koefisien lift terbesar terjadi pada silinder 1. Hal ini diketahui berdasarkan plot koefisien gaya dari semua silinder yang telah disimulasikan pengaruh tata letak silinder dan pengaruh gelombang atau aliran arus laut yang pertama kali menghantam. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.